warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Putri Retnoningsih. Di sebelah kanan saya bernama Nurofidia dan di sebelah kiri saya bernama Putri Nurhaliza. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan media pembelajaran dengan materi perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Nah, sebelum kami mempresentasikan media pembelajarannya, akan lebih baik terlebih dahulu kita menyimak materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan perbandingan senilai itu? Pada perbandingan senilai, jika dua besaran misalnya A dan B dibandingkan, semakin besar nilai A, maka semakin besar pula nilai B. Begitu pula sebaliknya, jika nilai B semakin kecil, maka nilai A juga semakin kecil. Rumus perbandingan senilai yaitu A per B sama dengan P per Q. Jika dikalikan silang menjadi A dikali Q sama dengan B dikali P. Dengan catatan, A berbanding lurus dengan P dan B berbanding lurus dengan Q. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai? Pada perbandingan berbalik nilai, jika dua besaran dibandingkan, misal A dan B, jika nilai A semakin besar, maka nilai B semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika nilai B semakin besar, maka nilai A semakin kecil. Rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A per B sama dengan Q per P. Jika dikalikan silang, menjadi A dikali P sama dengan B dikali Q. Dengan catatan, A berbanding terbalik dengan P dan B berbanding terbalik dengan Q. Untuk lebih memahami, mari kita masuk ke pembahasan contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ini tentang perbandingan senilai. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 24 km. Berapakah jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk lebih memudahkan, dapat kita buat ke dalam tabel perbandingan seperti ini. Nah, untuk banyaknya bahan bakar 3 liter itu mampu menempuh jarak sejauh 24 km. Nah, jika banyaknya bahan bakar 45 liter, berapakah jarak yang mampu ditempuh oleh mobil tersebut? Berarti dapat dibuat diketahuinya A sama dengan 3, B sama dengan 45, P sama dengan 24, dan Q-nya yang akan kita cari. Nah, dengan menggunakan rumus perbandingan senilai yaitu A per B sama dengan P per Q, dapat kita buat perbandingannya yaitu 3 per 45 sama dengan 24 per P. Kemudian kita kalikan silang menjadi 3P sama dengan 24 dikali 45. 3P sama dengan 1080. Kemudian kita cari nilai P-nya sama dengan 1080 dibagi 3. Sehingga didapat nilai P sama dengan 360. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut jika menghabiskan 45 liter bahan bakar adalah sejauh 360 km. Nah, untuk contoh yang kedua, ini tentang perbandingan berbalik nilai. Sebuah truk melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, tiba di tempat tujuan dalam waktu 60 menit. Jika mobil tersebut kecepatannya 100 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk lebih mudah dapat kita buat ke dalam bentuk tabel perbandingan, di mana untuk kecepatan rata-rata 80 km per jam itu dapat menempuh waktu selama 60 menit. Nah, jika kecepatan rata-ratanya 100 km per jam, berapakah waktu tempuh truk tersebut? Sehingga diketahui A sama dengan 80, B sama dengan 100, P sama dengan 60, dan Q-nya yang akan kita cari. Dengan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A per B sama dengan Q per P. Sehingga dapat kita buat perbandingannya yaitu 80 per 100 sama dengan Q per 60. Kemudian kita kalikan silang menjadi 80 dikali 60 sama dengan 100 Q. 4800 sama dengan 100 Q. Kemudian kita cari nilai Q-nya, berarti 4800 dibagi 100 sehingga didapat nilai Q sama dengan 48. Jadi, waktu yang diperlukan truk tersebut untuk sampai ke tempat tujuan adalah selama 48 menit. Sekian penjelasan tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alat peraga yang akan digunakan pada media kali ini dan cara pembuatannya. Yang pertama, di sini ada balok yang dilapisi dengan karton yang akan digunakan sebagai jalan pada media kali ini. Yang kedua, ada penggaris. Yang ketiga, ada LK
Yang keempat ada beberapa balok. Nah, selanjutnya ada mobil. Lalu ada kertas yang kami print, yang kami tempelkan pada box sebagai background pada media kali ini. Lalu ada blackboard dan dilapisi HPL sebagai media kali ini dan juga timer. Baik, di sini saya akan menjelaskan peragaan media untuk materi perbandingan senilai. Baiklah, di sini yang pertama sekali kita harus memperhatikan LK-nya terlebih dahulu. Di mana untuk perbandingan yang senilai yang kita cari adalah jarak yang ditempuh dan banyaknya putaran roda. Untuk banyaknya putaran roda, kita menggunakan mobil ini. Nanti pada ban mobilnya sudah saya tandakan dengan tanda yang warna hitam ini. Kemudian nanti kita ukur dengan jalan yang digunakan. Nah, di sini mobil yang kami gunakan di bannya sudah kami berikan titik hitam untuk nanti bisa kita lihat seberapa jauh putaran satu putaran bannya. Oke, kita lihat di sini, kita praktekkan di jalan. Ini titik hitam ini sudah berada tepat di sini. Kita tandai dulu titik awal dari mobilnya di sini. Kemudian mobilnya kita jalankan. Kita jalankan dan dia berhenti di sini. Oke, jaraknya sudah ada. Sekarang tinggal kita ukur aja. Kita ukur dari sini ke sini, berarti satu putaran mobil itu berjarak 4,5 cm. Nah, karena kita sudah tahu berapa jaraknya 4,5 cm, sekarang kita akan praktekkan mobilnya berjalan sesuai dengan jarak yang akan ditempuh. Nah, tadi kita sudah dapat informasinya bahwa satu putaran roda berjarak 4,5 cm. 4,5 cm. Nah, sekarang baru kita praktekkan di jalannya. Nah, mobilnya langsung saja kita letakkan di jalannya. Kemudian ini ada benang, kita cantolkan ke pakunya supaya dia mudah kita tarik dan seimbang. Oke, mulai kita tarik. Nah, sekarang kita akan mengukur jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Jadi tadi mobilnya dimulai dari sini dan berakhirnya ke sini. Kita ukur dulu jaraknya berapa. 30 ditambah 14,5, jadinya 44,5. Oke, sekarang kita catat lagi informasi yang sudah kita dapat, di mana jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 44,5 cm. Nah, tadi satu putaran roda berjarak 4,5 cm. Jadi 44,5 cm dibagi 4,5 cm menjadi 10 putaran roda. Oke, sekarang kita akan uji coba dengan jarak yang lebih dekat. Nah, karena kita masih memakai mobil yang sama, maka satu putaran roda tadi masih sama dengan 4,5 cm. Oke, ini udah ada kami kasih batasnya dan langsung saja kita tarik mobilnya. Oke, mobilnya udah stop di sini dan sekarang langsung aja kita ukur berapa jarak yang ditempuh mobil. Jarak yang ditempuh mobil adalah 26 cm. Oke, sekarang kita catat lagi informasinya, di mana jarak yang ditempuh mobil kedua adalah 26 cm dan satu putaran roda berjarak 4,5 cm. Jadi 26 cm itu memerlukan sebanyak 5,7 putaran roda, atau kita bulatkan menjadi 6 putaran roda. Nah, setelah kita melakukan uji coba pada media, maka kami memperoleh dari dua percobaan. Yang pertama, untuk jarak yang ditempuh 44,5 cm, banyak putaran roda yang diperlukan adalah 10 putaran roda. Kemudian untuk percobaan kedua, jika jarak yang ditempuh adalah 26 cm, maka banyak putaran roda adalah 5,7 ataupun bisa kita bulatkan menjadi 6 putaran roda. Nah, dari dua percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak jarak yang ditempuh, maka semakin banyak pula putaran roda yang diperlukan.
Kemudian, semakin sedikit jarak yang ditempuh oleh mobil, maka semakin sedikit pula putaran roda yang dihasilkan. Baik, untuk penggunaan media selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan penggunaan media dan untuk menemukan konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi berdasarkan LK yang akan kita bandingkan di sini adalah banyaknya jumlah tumpukan kayu dan banyaknya waktu yang akan ditempuh mobil tersebut. Baiklah, di sini kita akan menguji dulu untuk satu tumpukan balok. Kemudian kita jalankan mobilnya, lalu kita hitung kecepatannya. 1, 2, 3. Nah, jadi untuk banyaknya satu tumpukan balok itu menempuh waktu 1,91 detik. Nah, kemudian kita uji lagi dengan menambahnya menjadi 2 balok. Kemudian kita jalankan lagi mobilnya, lalu kita ukur kecepatannya. 1, 2, 3. Nah, untuk banyaknya 2 tumpukan balok itu menempuh waktu 0,84 detik. Nah, baik, selanjutnya kita tambah lagi tumpukan baloknya menjadi 3 tumpukan balok. Kemudian kita jalankan mobilnya, lalu kita ukur kecepatannya dengan stopwatch. 1, 2, 3. Jadi untuk banyaknya 3 tumpukan balok itu menempuh waktu 0,53 detik. Nah, jadi berdasarkan hasil uji coba dari banyaknya jumlah tumpukan kayu yang pertama, kedua, dan ketiga, itu dapat kita simpulkan jika banyaknya tumpukan kayu bertambah, maka waktu yang digunakan berkurang. Jadi dapat kita simpulkan untuk konsep perbandingan berbalik nilai, jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya juga berkurang. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada media pembelajaran kali ini dengan materi perbandingan senilai dan juga berbalik nilai yaitu, untuk konsep perbandingan senilai, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Tetapi, untuk perbandingan berbalik nilai, jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Baiklah, sekian presentasi dari media pembelajaran kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.